Nah, jadi ada dua konflik ya, destruktif dan konstruktif, positif dan negatif, kayak gitu. Sehingga konflik ini menjadi konflik yang konstruktif, bukan konflik yang destruktif, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan kali ini untuk membuat video pembelajaran. Perkenalkan, saya adalah Nova Wisnianingsih, STMM, dosen dari Program Studi Teknik Industri Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terkait hal pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang akan saya gambarkan nanti dalam video pembelajarannya. Tujuan dibuat video ini sebagai salah satu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKT-PT pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai salah satu mata kuliah wajib pada program studi Teknik Industri. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia membahas tentang sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia, perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia, acuan dalam mengelola SDM, pengertian dan teori analisa jabatan, tujuan, serta fungsi dari metode dari analisa jabatan. Permintaan SDM, kemudian juga ada tentang inventarisasi persediaan SDM, penyusunan rencana SDM, rekrutmen, seleksi, pengertian orientasi, sosialisasi, dan penempatan. Kemudian juga ada proses orientasi, sosialisasi dan penempatan, jenis-jenis dari penempatan, pengertian pengembangan SDM, kemudian need assessment dan metode kebutuhan training dengan karakteristik dari sumber daya manusia. Kemudian konsep training dan evaluasinya, kemudian juga pengertian evaluasi kerja, dimensi, tujuan dan kegunaan dari penilaian kerja. Kemudian juga ada tentang pengertian komunikasi, jenis-jenis komunikasi, dan keterampilan komunikasi. Kemudian juga ada tentang konflik dan manajemen konflik, dan jenis-jenis dari fungsi dan peran dari manajemen konflik tersebut. Pengertian dan jenis-jenis kepemimpinan, serta asal-usul dari kepribadian. Kemudian juga ada istilah-istilah dan teori-teori dari kepribadian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Serta juga ada tentang pengambilan keputusan, gaya pengambilan keputusan, dan juga tentang pemutusan hubungan kerja. Tujuan pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami apa itu manajemen sumber daya manusia dan organisasi. Kemudian mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dari manajemen sumber daya manusia, mampu menyelesaikan konflik dan melakukan manajemen konflik dalam suatu organisasi. Kemudian mahasiswa juga mampu mengidentifikasi, menganalisa, dan menyelesaikan masalah yang ada dalam organisasi. Harapannya, setelah pembelajaran ini, mahasiswa mampu melakukan, mengenali, dan memahami apa itu manajemen sumber daya manusia di perusahaan atau dalam suatu organisasi. Pengajaran akan dilakukan melalui kombinasi dari ceramah, diskusi kelompok, dan studi-studi kasus yang ada. Mahasiswa bekerja secara individu maupun kelompok untuk merancang dan menganalisa berbagai masalah dalam manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Perkuliahan manajemen sumber daya manusia ini terdiri dari 2 SKS, yaitu ada 14 pertemuan dengan durasi satu pertemuan itu sekitar 100 menit. Kemudian dalam evaluasinya akan ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester akan menguji mahasiswa tentang teori-teori dasar dari manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada ujian akhir semester. Ujian akhir semester akan lebih menekankan pada kemampuan mahasiswa dalam menganalisa dan menyelesaikan studi kasus yang ada dalam suatu organisasi. Kemudian nanti juga ada tugas kelompok. Di sini mahasiswa akan membuat materi dalam makalah dan membuat PPT untuk presentasikan tugas tersebut. Di sini akan dilakukan kuliah aktif dengan diskusi dan tanya jawab.
Referensi yang digunakan dalam pembelajaran manajemen sumber daya manusia ini yaitu dari jurnal-jurnal yang terupdate, kemudian juga dari beberapa buku. Salah satu contohnya buku dari Shimamura Henry 2004 tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, kemudian bobot dari penilaian. Sesuai dengan peraturan yang ada, bobot penilaian kita akan ikuti seperti bobot UTS-nya 30%, bobot UAS-nya itu 40%, kemudian ada bobot tugas 20%. Kemudian ada bobot untuk kehadiran. Kehadirannya 10% dengan catatan jika kecil dari 75% maka akan mendapatkan nilai D. Baiklah, silahkan ditonton video pembelajaran saya yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan mahasiswa? Masih semangat? Udah siang ya, udah jam makan siang ya. Tapi kita perlu masih ada jam, jadi harap semangat dulu ya untuk perkuliahan kita kali ini. Baiklah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita udah diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan kita kali ini. Oke, kita akan lanjut ke pertemuan kali ini, yaitu tentang konflik dan manajemen konflik. Nah, saya akan sampaikan. Oke, definisi konflik. Konflik adalah situasi di mana terdapat perbedaan kepentingan, ya. Nah, kepentingan berupa misalkan ada pandangan atau dari nilai individu atau kelompok kayak gitu. Nah, kalau menurut kalian konflik ini apakah ada dampak negatif atau dampak positifnya? Ada nggak kira-kira? Ada, pasti ada dampak negatif dan dampak positif gitu ya. Nah ini salah satu konflik ini itu ada dua macam ya. Yang pertama konflik konstruktif, dimana ini yang tadi kita bilang lebih ke positif ya, karena konflik ini terjadi ketika perbedaan pendapat tapi digunakan sebagai mencari solusi. Jadi arahannya lebih ke positif ya. Kayak gitu. Kemudian ada konflik destruktif yang tadi kita bilang, pasti ada yang negatif kayak gitu. Konflik ini selalu menjadi perdebatan, selalu menjadi permasalahan yang rumit hingga akhirnya konflik ini merusak. Nah, jadi ada dua konflik ya, destruktif dan konstruktif, positif dan negatif kayak gitu. Paham ya? Oke. Selanjutnya manajemen konflik. Nah, kita bahas manajemennya dulu. Nah, manajemen itu apa? Manajemen adalah proses mengatur dan mengelola sumber daya manusia, sumber daya keuangan ataupun material. Ya. Nah, fungsi manajemen itu apa? Yang pertama itu ada 4. Yang pertama perencanaan. Nah, itu merumuskan tujuan strategi. Yang kedua yaitu pengorganisasian, menyusun, ya, menetapkan tugas dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga pengarahan. Pengarahan seperti memotivasi, menginspirasi dan menggerakkan karyawan. Ya. Kemudian ada pengendalian. Nah, ini pasti terakhir pengendalian atau evaluasi ya, yaitu memantau, mengevaluasi dan jika diperlukan ada tindakan korektifnya kayak gitu ya. Oke. Nah, apa itu manajemen konflik? Manajemen konflik adalah proses yang sistematis untuk menangani konflik secara efektif. Jadi konflik yang ada akan dianalisa, akan dicari solusinya, diarahkan, nah untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Apakah ini konfliknya bisa berkepanjangan atau konfliknya bisa selesai gitu ya.
Oke. Nah, pentingnya manajemen konflik. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, untuk mengurangi stres. Yang ketiga, untuk meningkatkan komunikasi. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Lanjut. Jenis-jenis konflik. Nah, jenis-jenis konflik ada 3. Yang pertama, intrapersonal. Yang kedua, interpersonal. Yang ketiga, antar kelompok. Intra berarti dari dalam diri. Ya, konflik dari dalam diri kita. Coba contohnya konflik dalam diri kita. Apa misalkan? Pak Manarul, apa kira-kira? Konflik dalam diri. Mental, ya betul. Salah satu contohnya, saya mau kuliah S2, saya mau lanjut kuliah S2, tapi pekerjaan saya nggak bisa ditinggal. Nah, itu konflik kan? Konflik dengan diri kita kan, apa yang akan kita pilih, kayak gitu. Ya, paham ya? Kemudian ada interpersonal. Interpersonal itu antara individu dengan individu atau individu dengan organisasi. Contohnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Betul sekali, perbedaan pendapat antar individu kayak gitu. Kemudian konflik antar kelompok. Contohnya apa kira-kira? Ini udah ada contohnya. Ya, antar divisi, antar departemen. Di sini contohnya antara pemasaran dan produksi kayak gitu. Jadilah konflik. Orang pemasaran maunya begini gitu ya, sedangkan produksi nggak bisa mencapai produksi sebanyak itu dengan keterbatasan mesin kah, orang kah, dan segala macam gitu ya. Terjadilah konflik kayak gitu. Oke. Oh, ini tadi udah kita sampaikan konflik antar kelompok. Oke, penyebab terjadinya konflik. Kira-kira apa penyebab terjadinya konflik? Keberadaan pendapat, komunikasi yang buruk, apalagi kesalahpahaman. Nah, konflik di tempat kerja itu terjadi banyak faktor ya. Iya. Coba ada yang mau berbagi cerita nggak konflik di tempat kerjanya? Ada yang studi kasus ibaratnya yang kalian alami langsung? Kira-kira apa? Masalah jam kerja itu terjadi konflik juga ya, kayak gitu. Sering. Nah, seperti apa nih contohnya jam kerjanya? Apakah itu terlalu ada shift kali ya atau gimana? Ada shift-shiftan, lembur yang mungkin ada lagi lembur yang tidak dibayar. Ya, macam-macam ya. Oke. Nah, ada lagi mungkin keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya di sini misalkan ya perusahaannya dananya atau fasilitasnya atau orang karyawannya kurang kayak gitu. Banyak ya. Nah, ini tadi penyebab terjadinya konflik. Nah, jika konflik itu dikelola dengan baik, kira-kira gimana? Maka akan memberikan inovasi ya, akan mendorong inovasi, kemudian akan meningkatkan komunikasi, kayak gitu. Kemudian akan memperkuat hubungan. Nah, misalkan kalian konflik, setelah konflik diselesaikan dengan baik, kita mungkin akan berdamai ya dengan keadaan atau kita antar kelompok akan lebih berdamai ya, kayak gitu. Sehingga produktivitas kerja kita dan kinerja kita jadi lebih baik, kayak gitu. Oke. Nah, dampak negatifnya nih dari konflik, konflik yang tidak terselesaikan dengan baik, dia akan menurunkan produktivitas, menurunkan moral kerja, jadi malas kerja gitu ya, karena tidak terselesaikan konfliknya dengan baik, kayak gitu kan, atau pilih kasih atau gimana, hingga akhirnya males lah kayak gitu ya. Nah, kemudian mengurangi kepercayaan kita juga, kayak gitu, yang tadinya kita percaya nih dengan atasan kita begini begitu, nah dengan konfliknya nggak terselesaikan atau dampaknya negatif hingga akhirnya kita jadi lebih kurang percaya gitu ya. Oke.
Selanjutnya, langkah proaktif untuk pemimpin itu menangani konflik. Apa aja langkah-langkahnya? Yang pertama pasti kita harus mengidentifikasi ya. Identifikasi dulu apa penyebab konfliknya, apa masalah konflik yang terjadi, kayak gitu. Kemudian melakukan komunikasi terbuka, bertanya, mencari tahu, berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang terakhir mediasi. Nah, mediasi di sini kalau konfliknya itu sulit untuk diselesaikan harus ada mediasi ya antar kelompok. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Di sini contohnya yang tadi ya, contoh konfliknya antara produksi dan pemasaran. Ya, konfliknya berat nih kayaknya nih. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Ya harus diskusi, komunikasi yang baik, ya berkomunikasi yang terbuka, kayak gitu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, konflik adalah dinamika organisasi. Konflik adalah bagian yang tak terpisahkan dari dinamika sosial. Konflik dapat muncul dari perbedaan persepsi, tujuan, dan nilai. Kemudian, manajemen konflik yang efektif, yaitu manajemen yang dapat mengubah konflik menjadi peluang ya. Konflik yang ada berubah menjadi peluang dengan menangani konflik secara konstruktif ya. Organisasi dapat memperkuat hubungan internal dan meningkatkan kinerja. Oke, sekarang saya sudah menyampaikan. Silakan, ada yang mau bertanya? Oh, silahkan, Mas Pras. Apakah konflik bisa diprediksi lebih awal? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Wah, apa? Bentar ya, Mas. Bagaimana sih cara untuk menyelesaikan konflik antara rekan kerja yang berbeda pendapat dan ingin menang sendiri dalam menyelesaikan suatu pekerjaan? Oke, baik. Ada 2 pertanyaan ya, saya tampung dulu. Atau saya jawab dulu? Saya jawab dulu lah ya. Oke. Untuk pertanyaan dari Mas Prasetyo, bagaimana konflik itu apakah dapat diprediksi dari awal? Oke. Kalau untuk konflik, ya namanya konflik ya, kita tidak dapat memprediksinya ya. Iya nggak? Kayak gitu. Nggak bisa kita memprediksi dari awal, kayak gitu. Nah, tapi untuk menangani hal ini, kita harus mengetahui. Misalkan kita membuat suatu keputusan pekerjaan dalam pekerjaan ya. Nah, namun ternyata kita harus memikirkan dampak dari keputusan yang kita buat. Makanya salah satu memprediksinya dari situ. Apakah ini nanti akan terjadi konflik atau tidak? Gitu. Bagaimana Mas Pres? Cukup? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya tadi pertanyaan dari Mas Rifai. Oke, rekan kerjanya ingin menang sendiri, kayak gitu. Nih konflik antar individu berarti ya. Rekan kerja kan, konflik antar individu, maunya menang sendiri dalam hal pekerjaan kayak gitu. Nah, di sini harus ada yang pertama apa tadi? Komunikasi terbuka. Terus apa lagi? Tadi nyimak? Harus ada mediasi. Apalagi satu lagi, ada 3 tadi. Biasanya Pak Menaruh catat nih. Ya kan? Nah, harus ada komunikasi yang terbuka, harus ada mediasi, harus ada interaksi antar orang-orang tersebut, kayak gitu. Nah, jadi masalah tersebut bisa dapat terselesaikan. Oke? Masih ada lagi? Ya, silakan Mas. Sudah membahas konflik tentang organisasi. Betul. Jadi kita juga pernah mempelajari tentang budaya suatu organisasi. Jadi bagaimana sih Bu budaya suatu organisasi itu akan mempengaruhi cara menyelesaikan konflik? Oke, budaya organisasi untuk mempengaruhi cara penyelesaian konflik. Oke, setiap organisasi itu mempunyai budaya masing-masing ya, kayak gitu. Apalagi perusahaannya perusahaan swasta, dia mempunyai cara pandang tersendiri, dia mempunyai peraturan tersendiri, kayak gitu ya. Nah, berbeda dengan yang BUMN. BUMN mungkin dia akan udah punya cara penyelesaian yang tersendiri, udah teratur kayak gitu. Nah, sedangkan swasta dia mempunyai peraturan sendiri nih. Nah, kalau misalkan budayanya dengan konfliknya itu bermasalah, nah ini harus ada ya balik lagi ke tadi, komunikasi yang baik, komunikasi yang terbuka. Kita harus menyelesaikannya dengan itu, kayak gitu. Nah, sekarang misalkan masalahnya dengan
antara pimpinan dengan karyawan atau dengan manajemen perusahaan dengan karyawan. Nah, masalahnya apa dulu, konfliknya apa dulu, kayak gitu. Dengan budaya organisasi yang ada harus diselesaikan, melakukan komunikasi yang baik, kayak gitu. Maunya apa, kita harus cari jalan tengahnya, kayak gitu. Harus ada jalan tengahnya dan harus bisa mengambil keputusan yang terbaik itu apa, kayak gitu. Hingga tidak merugikan kedua belah pihak, hingga konflik ini menjadi konflik yang konstruktif, bukan konflik yang destruktif, kayak gitu. Hingga menjadi konflik yang lebih positif, kayak gitu ya. Oke? Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya, terima kasih. Oke, kita udah sampai di penghujung waktu. Terima kasih atas perhatiannya pada mata kuliah kita kali ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa itu tentang konflik dan manajemen konflik. Oke? Oke, terima kasih. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang saya buat sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab saya dalam menjalankan tugas dan di bidang pendidikan. Semoga informasi yang saya sampaikan memberikan gambaran jelas tentang peran dosen dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi dan mendukung perkembangan akademik di Universitas Pamulang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Sumber Daya Dirjen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungannya yang luar biasa dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam mendukung penerapan PDD UKT-PT. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada jajaran Direktorat Universitas Pamulang serta Fakultas Teknik dan Program Studi Teknik Industri Universitas Pamulang yang telah memberikan dukungan penuh dan kontribusi berharga dalam mewujudkan video ini. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus memperkuat komitmen kita bersama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.